Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi mengenai sejarah manusia tentang Tuhan dan eksistensi Tuhan berdasarkan fakta saintifik. Anggota kelompok kami terdiri atas Alisa Azizah, Anindya Sekar, saya Ananda Rizkia, Sisilia Putri, dan Rini Purwati. Dosen pengampu kami adalah Bapak A. Muammar Alawi, SPDI, MPDI. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan presentasi pandangan Tuhan dalam agama Islam. Next. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Artinya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, yang patut disembah? Next. Konsep Tuhan dalam agama-agama. Agama Yahudi, Tuhan yang hanya khusus untuk Bani Israel, bukan Tuhan untuk bangsa lain. Agama Nasrani, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan agama Kristen, adalah salah satu agama yang mengaku-ngaku monoteis. Agama Hindu mempunyai konsepsi ketuhanan yang bersifat politeis. Agama Buddha, salah jika kita menganggap Buddha adalah Tuhan untuk agama Buddha. Agama Islam, dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Nindya Sita Purnomo. Saya di sini akan melanjutkan dari materi teman saya. Pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu uzuluddin di kalangan umat Islam timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Timbulnya aliran tersebut karena terdapatnya perbedaan metodologi dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dengan pendekatan konseptual sehingga lahir aliran yang bersifat tradisional. Sedangkan sebagian umat Islam yang lain memahami dengan pendekatan antara kontekstual dengan tekstual sehingga lahir aliran yang bersifat antara liberal dengan tradisional. Next. Nah, ketiga corak pemikiran ini itu telah mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan dalam Islam. Dan aliran tersebut antara lain yaitu yang pertama adalah Mu'tazilah, yaitu kaum rasionalis di kalangan Muslim, serta menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Orang Islam yang berbuat dosa besar tidak kafir dan tidak mukmin. Ia berada di antara posisi mukmin dan kafir atau manzilah bainal manzilatain. Yang kedua ada Qadariyah, yaitu perbedaan berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam bertindak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir atau mukmin, dan hal itu yang menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan yang ketiga yaitu ada Jabariyah, merupakan pecahan dari Murji'ah, berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam bertindak dan berbuat, dan semua tingkah laku manusia itu ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Saya Rini Purwati, MPM 211.
yaitu sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Next. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Yang pertama, kata pertama yang dicatat sejarah dalam pengekspresian ketuhanan adalah kata ilaha. Kata ini merupakan nama bagi dewa matahari yang disembah oleh masyarakat Arab. Kata ilaha selanjutnya digunakan untuk mengekspresikan sifat-sifat matahari. Yang kedua, nama dari dewa matahari tersebut selanjutnya berevolusi menjadi kata Allah. Menurut Ahmad Husnan, kata ilah yang berbentuk kata Allah mempunyai arti mengherankan atau menakjubkan karena segala perbuatan atau ciptaannya menakjubkan. Meskipun terjadi banyak perbedaan pendapat, namun agaknya dapat disepakati bahwa kata Allah mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata lain selainnya. Ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya, sempurna maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai Ismullah Al-Azam, nama Allah yang paling mulia, yang bila diucapkan dalam doa, Allah akan mengabulkannya. Bahkan secara tegas Tuhan yang Maha Esa itu sendiri yang menamai dirinya Allah. Seperti dalam surat Toha ayat 14 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimus sholata lidzikri, yang memiliki arti sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Surat At-Toha ayat 14. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Alisa Azhar Susilo, NPM 169. Saya akan menjelaskan bukti keberadaan Tuhan secara saintifik. Yang pertama yaitu asal mula kehidupan. Fakta bahwa makhluk hidup sebagian besar terdiri dari air diketahui setelah adanya penemuan mikroskop. Pengetahuan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran sejak ratusan tahun lalu. Air sangat penting untuk semua makhluk hidup. Namun, Al-Quran membuat pernyataan yang sangat tidak biasa di surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, kami membuat semua makhluk hidup dari air. Akankah mereka tidak percaya? Selanjutnya yaitu perlindungan langit. Langit juga bertindak seperti selimut yang membungkus bumi. Untuk melindungi dari dindingnya ruang angkasa, Al-Quran menunjukkan perlindungan langit sebagai tanda Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 32 yang berbunyi, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga yaitu besi diturunkan ke bumi. Besi bukan hal alami bagi bumi dan tidak terbentuk di sini, melainkan turun ke bumi dari luar angkasa. Mungkin terdengar aneh, tapi secara ilmiah ini benar adanya. Para ilmuwan menyebutkan miliaran tahun yang lalu bumi terjebak oleh meteorit. Meteorit ini membawa besi dari bintang jauh yang meledak. Al-Quran menjelaskan tentang asal-muasal besi dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Selanjutnya, perluasan alam semesta. Di zaman ketika ilmu astronomi masih primitif, perluasan alam semesta telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Ananda Rizkia, akan melanjutkan materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah ini merupakan sumber-sumber materi yang kami cantumkan dalam presentasi kami. Selaku moderator, saya akan sebelum menutup presentasi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan akhir materi ini. Kesimpulannya adalah, dalam Islam, Tuhan itu disebut Allah, Zat Maha Tinggi yang Esa,
tiada yang bisa menandingi kebesarannya. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu ushuluddin di kalangan umat Islam, sehingga memunculkan aliran-aliran yang dibedakan berdasarkan metodologi dalam memahami Al-Quran dan hadis. Aliran tersebut, seperti yang sudah disampaikan tadi, terdapat aliran Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah. Bagaimanapun pendapat dan kepercayaan masing-masing umat, seperti dalam surat Toha ayat 14, sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Maka sembahlah Allah dan laksanakanlah sholat untuk mengingatnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.